Pada hari Sabtu, 14 Februari tahun 2026, saya dan kedua orang tua saya akan ke kebun yang berada di Talang Padang Kepar, yang berjarak kurang lebih 1 jam perjalanan. Jika berjalan kaki, jalan menuju lokasi perkebunan tersebut melalui jalan setapak yang hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Dalam perjalanan kita akan melewati perkebunan masyarakat seperti kebun sawit, kebun karet, kebun kopi, serta naik dan turun perbukitan. Apabila musim hujan, maka jalan yang dilalui akan berlumpur dan harus berhati-hati untuk melewatinya agar tidak terpeleset, terjungkal, atau tegasur hejeje, WKWku. Di sini kita melewati jembatan gantung untuk mempermudah menyeberangi Sungai Betung yang merupakan salah satu anak Sungai Musi. Di sekitar jalanan yang dilalui banyak terdapat tumbuhan liar seperti yang kami di sini menyebutnya, rumput Malaysia, kayu ris atau singon, ada juga petai Cina, dan lain sebagainya. Di sekitar jalan juga banyak terdapat kayu yang kami sebut kayu. Talok yang mana buah dari kayu ini seperti kotoran kambing, namun mempunyai rasa yang asam manis. Dan juga dapat kami gunakan sebagai amunisi senapan yang terbuat dari bambu atau sebagai permainan tradisional tahun 90-an yang kami sebut bedelan. Di perkebunan warga juga terdapat pohon yang kami sebut pohon milang atau pohon kemiri. Yang mana buah kemiri ini seperti kita ketahui sebagai salah satu bumbu dapur yang kerap sekali kita temukan pada masakan seperti kuah soto, rendang, dan lain-lain. Alhamdulillah setelah kurang lebih 1 jam perjalanan dari desa menuju ke kebun, akhirnya kami tiba di lokasi tujuan. Pondok yang menjadi tempat beristirahat ini kami sebut dangau atau rumah yang berada di kebun. Tanaman yang kami tanam di sini salah satunya adalah kelapa sawit. Kelapa sawit yang kita lihat ini berumur kurang lebih 1 bulan setelah tanam penanaman kelapa sawit ini. Cukup rumit karena kita harus ekstra penjagaannya dengan menambahkan pagar keliling, pagar seng untuk masing-masing pohon dengan harapan sawit dapat bertumbuh subur dan terhindar dari ancaman hama. Jarak antar tanam pohon sawit kami menggunakan jarak 9 kali 9 meter agar jarak antara pohon ke pohon cukup jauh dan masing-masing pohon dapat tersinari oleh matahari secara merata. Di sekitar tanaman sawit masih banyak terdapat bekas pohon kayu karet yang telah tumbang. Karena sebelum ditanami sawit, lokasi ini merupakan lokasi perkebunan karet. Namun karena harga karet yang murah serta pengadaan yang rumit, maka kami memutuskan untuk ganti dengan sawit. Semoga keputusan yang kami ambil ini merupakan keputusan yang tepat dan semoga nantinya sawit ini akan menghasilkan buah yang lebat dan dapat menambah pendapat untuk keuangan ekonomi keluarga. Untuk pohon-pohon yang tumbuh di sekitar, tanaman akan dipangkas agar nantinya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman utama.
Hari ini juga kami berencana untuk menyulam kembali tanaman sawit untuk lokasi yang masih memungkinkan untuk penambahan tanaman. Sebelum menanam pohon sawit tambahan, terlebih dahulu menyiapkan untuk pagarnya, yaitu mengambil bambu dan juga kayu yang akan digunakan sebagai pagar nantinya. Selanjutnya, bambu yang telah diambil dari rerumpunya akan dibelah menjadi 4 bagian yang sama rata agar dapat ditempelkan nantinya di pagar tanaman. Untuk bambu yang telah dibelah menjadi 4 bagian, akan ditempelkan dengan kayu yang telah disiapkan sebelumnya dengan cara dipaku agar terikat erat-erat. Agar hatiku tidak kacau seperti meletus balon hijau dor, hahaha. Di sekitar kebun sawit, terdapat perkebunan kopi jenis Robusta dan Arabica, yang mana saat ini sudah mulai berbuah dan akan mulai panen sekitar 1-2 bulan ke depan. Beraktivitas di perkebunan merupakan hal yang biasa dijitih serangga, nyamuk, atau binatang lainnya. Berikut ini merupakan penampakan buah kemiri yang belum diolah. Terima kasih, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.